Selamat berjumpa pemirsa di dalam channel Revolusi Damai Indonesia. Review penegakan hukum untuk keadilan. Dan topik yang akan saya bahas adalah menimbun obat COVID-19, markup harga obat dalam kondisi bencana kesehatan pandemi COVID-19 sama dengan kejahatan luar biasa. Selamat mengikuti. Mari kita saksikan bagaimana peringatan sanksi tegas oleh pemerintah untuk oknum yang menaikkan harga obat COVID-19 dalam kondisi pandemi. Kasus COVID naik, harga obat COVID-19 juga ikutan naik. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang nakal menaikkan harga obat-obatan COVID-19. Menko Luhut menyebut harga obat COVID-19 mulai melonjak tidak teratur seperti yang terjadi pada harga obat Ivermectin seiring dengan naiknya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Menko Luhut menjelaskan dalam 2 minggu ini diperkirakan kasus positif COVID masih terus naik sehingga kebutuhan alat dan obat kesehatan juga ikut naik. Sanksi tegas diberikan bagi oknum pemain harga obat seperti pencabutan izin usaha. Ya, jadi kalau sampai orang mati gara-gara obat, meninggal gara-gara obat, gara-gara Anda bikin obat tidak benar, para produsen atau distributor-distributor yang main, saya mohon nanti Pak Agus, Jenderal Agus dengan kejaksaan melakukan patroli, pengecekan di mana dan tindakannya nggak usah tanya bubabel, langsung diproses, langsung dihukum aja dan izinnya nanti kalau perlu kita cabut. Pemirsa, mari kita saksikan fakta pertama kasus penimbun obat yang dilakukan penangkapan oleh kepolisian atas oknum yang melakukan penimbunan obat dan penaikan harga obat COVID-19 di atas harga eceran tertinggi yang diberitakan melalui Kompas TV. Situasi saat ini Polri telah melakukan penyelidikan terhadap penimbunan, juga penjualan harga eceran yang di atas rata-rata dilakukan bukan saja di Jawa dan Bali tapi masif di seluruh Indonesia. Dan hasilnya beberapa tempat termasuk di Jakarta telah dilakukan penangkapan dan proses penyidikan terhadap para pelaku atau tersangka penimbun dan penjualan obat-obat di atas rata-rata atau di atas harga eceran tertinggi. Mari kita saksikan fakta kedua kasus penimbunan obat COVID-19. Polisi menyegel ruko penimbun obat COVID-19 jenis obat Azithromycin sebanyak 730 box. Hal tersebut sama dengan dapat digunakan selama 5 hari untuk penderita COVID sebanyak 3.000 orang. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap adanya penimbunan obat perawatan untuk pasien COVID-19 di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi membongkar satu ruko di wilayah Kalideres Indah yang menimbun obat-obatan untuk penyembuhan COVID-19 seperti azithromycin. Timbunan obat ini diduga dijual melampaui harga eceran tertinggi. Isinya ada 20 tablet ya. Di lantai 2 gedung, polisi kembali menemukan sejumlah obat-obatan yang masuk dalam daftar Kemenkes, obat yang digunakan untuk pasien COVID-19. Total, polisi menemukan 730 box azithromycin. Jika dikalkulasikan dengan pemakaian normal, timbunan obat ini bisa dipakai untuk hampir 3.000 pasien positif COVID-19. Setelah memeriksa saksi yang terdiri dari kepala gudang dan staf, polisi lalu menyegel gudang.
Selain pihak supplier yang diduga mengirim obat dari Semarang, polisi akan menyelidiki pihak lain yang terlibat dalam penimbunan obat yang tengah dibutuhkan masyarakat ini. Kemudian juga pada adanya surat dari BP POM pada tanggal 7 Juli ya, yang untuk melaksanakan Zoom meeting menanyakan apakah ada stok jenis obat azitromisin ini. Tapi disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa stok itu belum ada. Jadi indikasi-indikasi ini kami akan tindak lanjuti karena memang salah satu jenis ini yaitu kalau sesuai di Peraturan Menteri Kesehatan poin ke-10 azitromisin 500 mg tablet. Kami mengamankan 730 box. Artinya kalau penggunaan umum, penggunaan bagi warga yang terkena COVID 1x1 itu selama 5 hari. Jadi sebenarnya jumlah 730 box ini bisa digunakan oleh penderita sebanyak sekitar hampir 3.000 orang. Kajian legal formal peraturan tentang penimbun obat. Pemirsa, yang berlaku saat ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Ancaman sanksinya ada di pasal 14. Selanjutnya ada juga Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Kedua peraturan perundangan ini masih berlaku sampai saat ini. Apabila peraturan ini digunakan sebagai jerat para penimbun obat COVID-19, rasanya ini tidak kontekstual dan belum menunjukkan keadilan yang sesungguhnya. Maka para pemangku kepentingan perlu meninjau keberadaan peraturan ini dalam kerangka penerapan kondisi bencana kesehatan pandemi COVID-19. Kelemahan peraturan wabah penyakit dalam konteks kekinian, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, terdapat kelemahan jika diterapkan dalam kondisi bencana kesehatan pandemi COVID-19. Yang pertama, tidak kontekstual dengan kondisi saat ini. Berbeda antara penanggulangan wabah penyakit menular kondisi biasa, artinya bahwa risiko kematian rendah dan tidak masif, dengan kondisi bencana kesehatan pandemi COVID-19 yang berdampak pada kematian massal dan global, berbeda sekali. Yang kedua, jenis kejahatan bukan kejahatan ringan, tetapi kejahatan berat yang luar biasa, mengakibatkan kematian banyak orang atau kejahatan kemanusiaan. Karena perbuatannya mengakibatkan kematian orang banyak. Yang ketiga, treatment penghukuman tidak hanya biasa saja, tetapi perlu diterapkan secara luar biasa atau extraordinary. Penerapan hukum kontekstual. Mungkin yang lebih relevan diterapkan saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi.
Pada pasal 69 ayat 1 disebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2 dan seterusnya bisa kita baca. Intinya dalam kondisi saat ini yang diterapkan jika dilakukan kejahatan adalah pada pendekatan hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan, memperoleh perlakuan, dan memperoleh fasilitas kesehatan. Penerapan hukum kontekstual berikutnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi A. Kejahatan genosida dan B. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang B ini sangat relevan dalam kondisi saat ini. Pasal 9 menyebutkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas ketentuan pokok hukum internasional. Secara interpretatif, bahwa kejahatan penimbunan obat, kejahatan untuk menaikkan harga obat secara sewenang-wenang, ini masuk kualifikasi adalah menyerang ditujukan kepada penduduk sipil yang menderita COVID. Karena akibat dari perbuatan penimbunan sehingga obat menjadi terbatas, menjadi orang menderita COVID meninggal. Ini ada relevan dengan pembunuhan, walaupun secara tidak langsung. Tetapi perbuatan para penimbun ini tidak mendukung kebijakan pemerintah, ini mengakibatkan banyaknya orang meninggal. Padahal obat COVID dalam kondisi saat ini diproduksi dan harus diedarkan untuk mengatasi pandemi COVID, termasuk mengobati para penderita COVID. Rule breaking terobosan hukum. Kualifikasi kejahatan penimbun obat dan pelaku markup harga obat dalam kondisi bencana kesehatan pandemi COVID-19. Pertama, jenis kejahatan bukan lagi kejahatan ringan, tetapi dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan berat yang luar biasa, mengakibatkan kematian banyak orang atau kejahatan kemanusiaan. Kedua, treatment penghukuman tidak hanya yang biasa saja, tetapi harus luar biasa atau extraordinary atau hukuman berat. Ketiga, sanksi hukuman administrasi dengan penutupan perusahaan, pencabutan izin usaha, dan blacklist oknum pengusaha dan semua pelaku dari pemberian izin usaha dan kegiatan usaha. Dan keempat, sanksi hukuman pidana yaitu pidana penjara berat dengan kualifikasi kejahatan kemanusiaan atau kejahatan berat. Dengan kondisi itu, maka diharapkan penghukuman bukan saja orientasi efek jera, tetapi memang hukuman berat. Karena para pelaku penimbun obat dan juga
melakukan markup obat COVID-19 adalah oknum yang tidak menghormati hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan, untuk memperoleh kesembuhan dengan menimbun obat yang sangat diperlukan. Diharapkan ke depan semua pengusaha, khususnya pengusaha obat dan juga masyarakat yang terlibat ikut mendukung pemerintah dalam rangka menciptakan suasana untuk pemberantasan pandemi COVID-19 sehingga rakyat Indonesia dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih.